Hanya satu kata yang pantas disematkan untuk 7 orang pelaku pencabulan terhadap 2 anak ini. Bejat. Ketujuh pelaku yang terdiri dari kakek, paman, kakak, serta 3 orang tetangga korban tega mencabuli dan memperkosa kedua korban yang masih di bawah umur ini berulang kali. Dari pengakuan para pelaku, perbuatan bejat tersebut awalnya dilakukan oleh J, yang merupakan kakek kandung korban di rumahnya sendiri, yang berlokasi di Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian berturut-turut diikuti oleh kakak kandung, paman, serta tetangga korban. Pemirsa, sahabat, hikmah di balik kisah. Kisah tadi sangat miris dan tidak ada satupun keluarga yang ingin mengalami kejadian seperti ini. Pelajaran pertama, Al-Quran mewasiatkan kepada kita, tinggalkan anak-anakmu yang memiliki, diibaratkan sebagai pohon yang akarnya menjulang ke bawah, kemudian tumbuh besar, subur, kemudian dia punya buah dan dinikmati oleh orang banyak. Pesan dari ini 3. Pertama, menjulang ke dalam. Akidahnya harus kuat. Maka tinggalkan anak-anak dengan akidah yang kuat. Yang kedua, dia harus punya fisik, kesehatan, mental, kecerdasan. Pohonnya, rantingnya kuat. Dan punya ranting yang banyak buahnya. Artinya dia punya kesejahteraan. Dia punya sistem ekonomi yang baik. Maka orang tua ketika meninggalkan anaknya, anaknya sudah harus cerdas, anaknya harus sudah kuat fisik, anaknya harus punya penghasilan. Nah, kalau kasus seperti ini, anak seperti ini, maka tentu kalau dia dididik dengan sebaik-baiknya, maka dia berusaha untuk menjaga diri. Maka yang salah bukan anak pada anak di sini, tapi kesalahan ada pada orang tuanya yang gagal mendidik anaknya, bahkan sampai meninggalkan anaknya. Kita tidak tahu orang tuanya kemana, sehingga mengabaikan 2 anak gadisnya. Nah, itulah sebabnya ketika orang tua mau pergi merantau, ketika orang tuanya mau pergi meninggalkan cari nafkah anaknya, maka syaratnya anak harus dipelihara dengan baik. Di kegagalan orang tua mendidik, maka anaklah yang jadi korban. Hikmah yang kedua, betullah petuah agama mengatakan bahwa ketika anak kita gadis sudah balik, ya, anak perempuan kita, jangan dia sekamar dengan lawan jenis meskipun dia saudara. Pada kondisi normal tidak ada perbuatan seperti ini. Pada kondisi akal pikiran sehat tidak akan seperti ini. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ada momen-momen tertentu yang membuat setan bisa masuk. Bisa jadi kasusnya anak ini misal, ya, kita tidak tahu secara detail bagaimana pola hidup dan pendidikan anak di rumah itu, tapi kita kadang melihat ada anak yang sudah mulai beranjak dewasa, dia selalu mempertontonkan paha kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya di dalam tidur sekamar dengan orang-orang yang keluarga dekatnya. Pada kondisi tertentu memang tidak akan terjadi pemerkosaan seperti ini, tapi kan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kau ikuti langkah-langkah setan. Dan langkah-langkah setan diantaranya itu adalah kita abai dalam memelihara aurat. Ya. Kemudian setan akan menjadi temanmu. Kau akan berteman dengan setan ketika kau membiarkan begitu. Maka dalam ayat ini diperintahkan, ingat, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Nah, kondisi-kondisi tertentu kita bisa kalah dengan setan. Misal, dia rutin nonton film-film porno. Itu membuat otaknya selalu berpikiran yang porno-porno. Kemudian kondisi, kata polisi, masih ingat pesan polisi, kriminal, kejahatan bisa terjadi karena 2 hal. Dan ini juga dipesankan oleh Nabi. 1, niat. 2, kesempatan. 2 ini ada niat tapi tidak ada kesempatan, susah terjadi kejahatan. Ada kesempatan tapi tidak ada niat, tidak akan terjadi kejahatan. Tetapi ketika 2 hal ini berkolaborasi, bertemu di waktu yang sama, punya niat, punya kesempatan, maka terjadilah hal seperti ini. Maka dalam rumah, dalam keluarga, jangan ciptakan kesempatan-kesempatan yang bisa membuat terjadi seks bebas ataupun terjadi kriminal atau kejadian-kejadian pemerkosaan. Hindari kesempatan-kesempatan, jangan sampai tercipta kesempatan-kesempatan yang membuat bisa terjadi pemerkosaan. Kesempatan seperti itu, tidur sekamar dan tidur mempertontonkan auratnya meskipun saudara kandung. Dan memang banyak terjadi, dan ini pelajaran benar buat kita agar tidak membuat kesempatan setan bisa masuk. Yang kedua, jangan sampai ada niat. Dan untuk menghindari ini, jangan sampai terjadi niat,
maka solusinya adalah agama, ajaran agama harus ditanamkan dalam rumah tangga. Kemudian pelajaran berharga buat kita semua, ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kepekaan sosial di antara kita, tidak ada lagi kepedulian sosial antara keluarga. Ini bisa terjadi berkali-kali dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Saya kira ini karena tidak adanya kontrol sosial. Biasa kita di kampung-kampung itu tetangga adalah saudara terdekat. Meskipun dia tidak saudara seibu sekandung kita, tapi karena dia tetangga, dia punya hubungan emosi yang dekat dengan kita, sehingga kejadian-kejadian dalam rumah tangga biasanya juga cepat ketahuan oleh tetangga kita. Maka hidup bertetangga harus kembali dirukunkan. Itulah sebabnya dalam struktur kemasyarakatan ada yang disebut rukun tetangga dan rukun warga. Ini harus diberdayakan kembali. Maka selain rumah tangga tersebut harus akur, harus baik sistem pendidikan agamanya, juga dalam struktur kemasyarakatan harus ada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial yang ditanamkan. Sesungguhnya saya bukanlah orang baik ketika ibadah saya baik, sholat saya baik, sedekah saya baik, tahajud saya baik, tapi saya tidak punya kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar saya. Sebab Nabi menjelaskan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saudaraku, 3 tayangan tadi mesti menjadi pelajaran buat kita agar pelajaran yang baik kita tingkatkan. Sementara yang negatif, yang buruk harus kita hindari dan kita dakwakan kepada orang lain agar keburukan, kemaksiatan itu tidak dicontoh dan tidak diikuti oleh orang lain dan atau kita sendiri. Tayangan ini tentu hadir dengan tujuan memberikan manfaat. Hikmah di balik kisah-kisah ini mudah-mudahan menjadi iktibar pelajaran buat kita semua. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk sahabat hikmah di balik kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.